Setelah kita mengetahui cara menenangkan hati dan pikiran di video sebelumnya, berikut kita akan membahas mengenai 7 manfaat hati dan pikiran tenang. Tak dapat dipungkiri kegelisahan kerap muncul dalam hidup. Kita cemas tak memiliki banyak waktu menyelesaikan tugas, atau kita bingung mengenai masa depan yang masih terasa abu-abu. Keadaan seperti ini juga pada akhirnya membuat kita panik. Ketenangan ini sangat dibutuhkan agar segala sesuatu yang kita kerjakan serta berbuah maksimal. Bukan hanya dibutuhkan agar bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan tenang, tetapi dengan bersikap tenang, ternyata juga ada manfaatnya. Berikut ini beberapa manfaat dari bersikap tenang yang perlu kamu ketahui. Pertama, terhindar dari kesalahan pemilihan keputusan. Panik hanya menyesatkan jalan hidup. Ketika panik melanda, kita untuk cenderung memilih keputusan dengan gegabah. Hasilnya, kita kemudian merasa terpaksa menjalani pilihan yang sebetulnya tak ingin diambil. Hal ini juga akan berimbas pada kinerja yang tak maksimal. Jadi, ketenangan sangat diperlukan agar tak ada lagi keterpaksaan dalam menjalani suatu pilihan. Sesuatu yang dijalani dengan terpaksa juga akan membuat kita makin tersesat dalam rasa penyesalan. Kedua, menjadi lebih rileks. Memang tak mudah dalam menuntaskan setiap persoalan kehidupan. Ketenangan diri kemudian akan membuat kita menjadi lebih rileks. Dengan begitu, tidak gentar menghadapi berbagai tantangan yang telah menanti di depan mata. Ketiga, menumbuhkan kreativitas yang sebelumnya tak terlihat. Menjadi nilai tambah yang berguna di masa mendatang. Juga memenuhi pikiran dengan rasa cemas rasanya akan sangat mudah dilakukan. Namun efeknya juga tak akan baik bagi kita, salah satunya adalah berdampak pada sisi kreatif yang kita miliki. Belum mulai mencoba kita sudah berpikir mengenai penolakan dan kegagalan. Padahal, belum tentu hasilnya akan menjadi seperti itu. Hal sebaliknya kemudian akan terjadi jika kita mengedepankan sikap tenang. Ketenangan juga akan mendorong kreativitas secara sedikit demi sedikit muncul. Dari situlah timbul keberanian untuk kemudian mengeksplorasi lebih banyak hal yang bukan tak mungkin berguna bagi masa depanmu. Keempat, mengendalikan emosi negatif agar tidak menguasai diri. Hubungan dengan sesama manusia tak akan lepas dari prahara. Kita juga pasti akan dihadapkan pada konflik dengan keluarga, teman serta pasangan.
Sikap kita ini jati penentu apakah hubungan kemudian akan bertambah rekat ataupun sebaliknya. Ketenangan juga akan membantu menghindarkan kita dari berbagai emosi negatif yang justru akan merusak hubungan. Dengan begitu, kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan konflik dalam suatu hubungan tanpa perlu menunjukkan amarah yang berlebihan. Kelima, lahirkan optimisme di tengah himpitan rintangan. Saat tengah berupaya meraih impian, tak jarang terdapat komentar-komentar kurang baik, kemudian menyertai perjalanan kita. Jika menanggapinya dengan rasa pesimis, maka kita akan merasa impian begitu mustahil dicapai. Semangat yang menggebu kemudian secara perlahan padam karena hal tersebut. Jadi, agar asa tetap terjaga, maka kita juga harus memunculkan sikap tenang. Ketenangan membuat kita optimis bahwa segalanya masih mungkin akan terjadi. Kita juga tak lagi memusingkan opini miring orang lain. Keenam, menjadi fokus saat mengerjakan tugas. Pada saat berada dalam kondisi tenang, kita kemudian menjadi lebih fokus mengerjakan tugas. Kita juga tak akan terganggu pada hal apapun di luar diri kita yang akan menurunkan produktivitas. Pekerjaan jati lebih cepat selesai serta tak perlu lagi merasa cemas akan tugas yang menumpuk. Ketujuh, badan jeti lebih sehat dan bugar. Salah satu cara menjaga agar tubuh menjadi lebih bugar selain berolahraga adalah bersikap tenang. Mengisi pikiran dengan hal-hal baik kemudian membuat tubuh bereaksi dengan memberikan stimulus yang lebih baik juga ke seluruh organ tubuh. Stimulus inilah yang kemudian akan membuat kita menjadi lebih sehat serta mencegah tubuh terserang penyakit. Menanamkan ketenangan dalam hidup kemudian akan menuntun kita pada jalan yang baik. Sebaliknya, menyiksa diri dengan kecemasan tak akan membuat kita bergerak maju. Pada awalnya, untuk menerapkan beberapa langkah di atas memang susah. Namun, jika sudah terbiasa melakukannya, maka kita pun akan terbiasa juga untuk menenangkan hati dan pikiran. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat untuk kita dan lebih mudah dalam mengendalikan pikiran dan hati agar tetap tenang.